Halo Sikle Family, hari ini kita belajar lagi tentang bass. Dan pastinya hari ini kita akan belajar tentang fungsi bass itu seperti apa sih dalam sebuah band. Dan bagaimana sih drum dan bass itu bisa bermain secara baik dan bersinergi satu sama lain. Selamat menyaksikan. Hello Sikle Family, balik lagi sama saya Charlie dan sama sebelah kita ini ada kakak Michelle Salama. Halo. Ya, kemarin kita udah ngobrol-ngobrol singkat seputar bass untuk awal-awal, jadi kita udah kenal setidaknya bass itu. Lalu tips-tips Kak Icel dulu waktu awal-awal main bass itu seperti apa. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya. Bass itu kan memang harus kawin ya istilahnya ya. Kawin sama drum. Menyatu ya. Kalau dalam bahasa yang sehari-harinya kawin lah gitu. Pemain bass harus kawin sama pemain drumnya. Nggak mau. Jadi kalau kita berbicara saya juga udah lumayan lama kenal sama Michelle. 4 tahun ya kita kenal ya, Cel? Di kuliah. Di kuliah. Lumayan sering juga main bareng, ngejam. Nah, ngejam itu justru yang bikin kita jadi tahu satu sama lain ya. Dia stylenya kayak gimana, gaya main bassnya kayak gimana, udah kebaca abis improve-nya gimana, iya, udah ketahuan nanti fill in-nya dia mau kasih apa, udah kebaca karena sering main itu. Nah itu yang harus juga mungkin teman-teman bisa lakukan ya, bassis sama drummer bisa sering-sering latihan. Nah mungkin kasih tahu dulu nih buat teman-teman bassis, peranan bass itu seperti apa sih di dalam band? Oke. Kalau peranan bass sih, gue itu ngegambarnya kayak tubuh kita gini aja, Char. Jadi kalau misalnya salah satunya nggak berfungsi atau nggak menjalankan fungsinya dengan maksimal, pasti ada yang kurang gitu. Nah, gue ngegambarin bass itu seperti jantung sebenarnya. Jantung. Jadi kayak misalnya kalau lu lihat, oh fisiknya ada, tapi lu nggak bisa ngerasain. Nah, rasanya itu lu bisa dapat dari si bassnya itu. Jadi dia musiknya itu akan terlihat hidup. Lebih hidup ya ketika musiknya ya. Ya ketika ada bassnya itu. Oke. Gitu. Banyak sih yang gambarin, maksudnya interpretasi gambar bass dalam band itu seperti apa sih, banyak sih. Maksudnya ada juga yang banyak macam ya. Tapi kalau buat Icel, banyak macam. Bass itu kalau buat saya seperti jantung, bro. Wow. Kalau nggak ada bass, mati dong. Ya lu bisa lihat, tapi mungkin lu nggak bisa ngerasain. Wah. Nah, gue nggak gambarin misalnya kayak piano itu mungkin seperti hati kita gitu. Jadi dia bisa mainin melodi yang juga bisa kita rasain. Wah, manis gitu ya. Kita berbeda gitu ya. Bisa galau, bisa bikin nangis. Kayak misalnya drum itu seperti langkah kita. Asik. Ini luar biasa nih. Tapi setiap kita harus sadar bahwa ya nggak boleh egois lah. Maksudnya setiap kita punya porsinya. Jadi harus tahu tempatnya di mana, posisinya di mana. Jangan, oh ya udah gue kan drummer, terserah gue mau apain. Enggak. Tapi kita harus ada toleransi juga satu sama lain nih. Harus mengenal satu sama lain. Iya, betul banget, bro. Nah, itu teman-teman harus. Nah, itu biasanya kita dapat itu sih kalau dari saya sih itu namanya kedewasaan saat kita bermain musik sih. Oke. Jadi gitu. Tetap harus rendah hati. Kita masuk, Cel. Kan tadi seperti yang di awal saya bilang, drum dan bass itu harus punya ikatan gitu ya, chemistry ikatan. Nah, mungkin kita bisa contohin sedikit sekarang. Saya akan mainkan patternnya, karena nggak mungkin kita main bareng kan. Ngaco nanti delay suaranya. Jadi nanti saya akan main. Mungkin nanti Icel
akan peragakan bassnya seperti apa. Oke Cyclic Family, waktu kemarin kita tag itu ternyata waktu saya mainkan drumnya ternyata tidak terekam sama aplikasinya karena mungkin suaranya terlalu keras jadi malah nggak ada suaranya. Nah sekarang saya coba contohkan untuk pattern yang pertama yang nanti akan dimainkan pattern bassnya sama Ical. Saya akan mainkan di piano untuk suara drumnya. Oke, yang pattern yang pertama. Oke, kayak gitu kira-kira. Kayak gimana main bassnya, Kak? Oke, sebelumnya kalau main seperti itu kita harus lihat kick bassnya dulu ya. Dia patternnya mainnya itu seperti apa. Contohnya misalnya dia main 1-1, kick bassnya 1-1 atau 1-2. Nah, setelah kita bisa dapat polanya, baru kita ikutin ritmenya di bass kita. Nah, kalau yang tadi dimainin itu kan dia 1-2, contohnya sebenarnya tek, 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 tek. Nah, itu usahakan bass kita jangan sampai beda patternnya dengan kick bassnya itu. Nah, jadi nanti kita tinggal ikutin aja. Contohnya seperti ini ya. Oke. Pas kalau mau habis fill in terus ganti pattern agak naik, apakah sama polanya atau ada yang ditambah? Nah, biasanya untuk pattern yang ditambah itu nanti tergantung feeling kita. Kita ada dikasih space nggak sama si drummer ini. Kalau drummernya lagi fill in, ya usahakan kita juga jangan fill in bassnya. Bassnya juga jangan improve. Jadi harus mau ngalah. Kayak gitu. Cuman ada beberapa part memang yang bass dan drum itu improve-nya bisa sama-sama. Jadi biasanya itu dipakai untuk klimaks lagu. Nah, kayak gitu sih. Oh, berarti jangan dari awal basisnya udah fill in, drummernya fill in. Iya, jangan. Hancur ya. Dan juga semakin, jadi ini saya pernah dapatin dari yang main bass senior biasanya, itu semakin sedikit kita fill in itu justru semakin mahal, bro. Yang penting Jadi gitu. taste-nya ya. Yang penting taste sama tempatnya kita tahu. Seperti itu. Lalu pattern yang kedua. Ini adalah pattern yang kedua. Oke, ini untuk pattern disco seperti ini. Biasanya teknik bassnya itu pasti akan lebih berbeda di bagian ngepick dari bagian jarinya sih. Jadi ketika kalian ngepick jarinya itu biasanya yang akan memiliki peranan pentingnya di situ, karena dia kalau kita cuma pakai satu jari itu biasanya kita akan ketinggalan. Nah, untung ini temponya lambat, jadi mungkin masih bisa. Tetapi saya saranin kalian menggunakan 2 jari kalau bisa. Kalau bisa 3 juga lebih bagus. Oke, mungkin nanti pattern bassnya seperti ini. Oke. Nah, kayak gitu kira-kira Cyclic Family. Nah, bisa dicoba. Nah, itu tinggal dicepetin aja ya sebenarnya kan. Itu tadi Ya, versi lambatnya. Kita main versi lambatnya karena tadi kita udah coba beberapa kali. Itu selalu kacau kalau terlalu cepat tidak bisa menangkap sepertinya aplikasinya. Jadi kita lambatin. Oke.
Selanjutnya ini yang menarik. Ada sebuah pattern yang mungkin ini tuh khas banget gitu. Reggae. Reggae. Nah, saya juga bukan pemain reggae, tapi ya sedikit-sedikit kenal lah gitu. Nah, kita mau coba pengen tahu gimana sih kalau bass itu dalam bermain reggae. Oke, nah itu yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini agak sulit. Saya mainin di keyboard, jadi saya coba play dari YouTube saja ya. Oke, kira-kira seperti ini suaranya. Ya, kira-kira seperti itu suaranya. Oke, kalau untuk genre-nya reggae itu yang pertama mungkin ya kita harus banyak dengerin dulu. Untuk model-model bassnya sih sekarang udah banyak yang bervariasi ya. Jadi kalian boleh pakai cara kalian sendiri, tetapi harus patternnya harus tetap sama. Tapi kalian boleh menggunakan model atau kalian aplikasikan dengan cara kalian sendiri. Nah, biasanya kalau saya reggae itu saya akan ambil di ketukan up-nya biasanya. Jadi misalnya kayak tek, tek, tek. Nah, jadi saya biasanya ngebayangin dulu nih, oh di sini nih bassnya ngisinya di sini. Nah, itu bisa kalian dapat kalau kalian sering mendengarkan lagu yang genrenya seperti ini. Oke, kita coba ya. Oke. Biasanya seperti itu. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi istilahnya kita bisa kembangin ya dari pattern-patternnya itu kita kembangin. Dan kalau kita mau main suatu lagu ya memang betul. Kita harus cari referensi sebanyak mungkin tentang lagu itu yang genre-nya sejenis gitu kan, kita bisa dengerin bassnya kayak gimana, terus drumnya kayak gimana. Jadi kita bisa satuin gitu ya. Oke, mantap. Itu kira-kira 3 dulu hari ini. Kita kasih tips 3 dulu. Oke. Terima kasih Cycle Family yang sudah menyaksikan hari ini, dan terima kasih buat Michelle yang sudah Michelle ya. Michelle yang sudah sharing sama kita. Kita ketemu lagi di next video. Bye-bye. Bye.